Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja aku mau sharing psikotes tubel PKN STAN tahun 2019. Nah, waktu tahun 2017-2018 itu tesnya biodata diri, gambar pohon, gambar orang, warteg, pauli, papikostik, kepribadian. Nah, di tahun 2019 ini tesnya berbeda. Aku juga baru tahu saat itu juga, dan aku isi sebisanya waktu itu. Nah, aku mau share yang pertama itu tentang biodata diri. Oke. Nah, untuk biodata diri waktu itu diisi seperti biasa, nama, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, tahun masuk, tahun lulus itu kita ingat-ingat lagi. Nah, untuk riwayat organisasi juga ingat-ingat lagi. Aku isinya detail, misal Senat BDK Manado, tahun berapa sampai tahun berapa, isi sedetail dan serapih mungkin. Terus kelebihan dan kekurangan juga aku isi seimbang. Kelebihan 3 dan kelemahan juga aku isi 3. Untuk kelemahan itu aku isi cara mengatasinya juga. Aku isi waktu itu dalam membuat keputusan itu aku sangat berhati-hati dan banyak pertimbangan. Sehingga butuh waktu lama untuk memutuskan. Nah, jadi untuk mengatasinya aku biasanya meminta saran sama orang lain yang memiliki kepentingan untuk keputusan itu, yang lebih ahli. Terus aku juga isi kalau aku kurang rajin berolahraga, terus aku siasatin dengan rajin membereskan rumah gitu. Temanku ada yang isi kalau untuk pekerjaan rumah dia kurang rajin gitu. Jadi isi kekurangan yang kira-kira bisa ditoleransi. Untuk kelebihan aku isi punya empati dan kepedulian, tekun sama ramah. Selanjutnya, tes intelijensia ya, 9 bagian itu yang padanan kata, mencari kata yang beda, soal cerita hitungan, kurang lebih kayak TPA gitu, pengetahuan umum. Nah, deret gambar, puzzle gambar, kayak tes-tes TPA gitu, nggak terlalu sulit sih. Cuman kaget aja waktu itu, tapi coba tetap tenang aja apapun tesnya nanti. Kemudian tes PF19 atau 16 ya, pokoknya itu 105 soal, dan itu jawabannya tuh ya, tidak, atau ragu-ragu. Itu tentang diri kita sendiri, jadi pilih yang emang itu benar-benar kita. Kalau aku pilih iya atau tidak, usahain hindarin pilih yang ragu-ragu sih, aku pernah baca di buku psikotes. Dan usahain itu emang benar-benar diri kita. Jadi aku pernah baca psikotes ini tuh untuk menilai diri kita yang sebenarnya. Jadi diri kita yang sebaik-baiknya, versi terbaik kita. Nah, kemudian menggambar orang, pohon, dan warteg. Aku lupa berapa menit waktunya, tapi aku bakal sharing gambarku waktu itu. Nah, ini gambar warteg 8 gambar. Untuk gambar melengkung gini, kita gambar makhluk hidup. Nah, kalau untuk gambar yang garis-garis ini, kita gambar benda mati. Ini hasil gambarku. Terus di akhir, kita tulis nomor di setiap gambar itu. Aku baca di buku psikotes tuh, kalau bisa kita buat nomornya tuh jangan terlalu kaku kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau terlalu berantakan, misal 4, 7, 6. Nanti kita dinilai orang yang nggak bisa diatur atau orang yang terlalu kaku kalau terlalu berurutan. Aku isi 1, 2, 3, 4,
8765. Kemudian untuk gambar orang, aku buat gambar orang lagi melakukan penyuluhan. Aku baca juga sebenarnya ini untuk menilai kita mau jadi apa beberapa tahun ke depan. Aku buat gambar di tengah-tengah, terus buat gambar serealistis mungkin. Nah, temanku yang dulu pernah gagal psikotes itu, dia bilang pertama dia gambar kartun gitu. Jadi gambarnya tuh kayak nggak realistis. Jadi usahain gambar orang yang realistis, dan itu mencerminkan kita beberapa tahun kemudian. Aku isi gambar pemanis juga kayak proyektor, laptop, terus tangannya kayak lagi ngejelasin. Terus untuk gambar pohon, aku gambar pohon mangga yang berbuah. Aku baca gambar pohon yang bermanfaat gitu. Jadi ada buahnya dan rindang. Terus aku kasih pemanis juga kayak rumput, bunga sama kupu-kupu. Dan aku pernah baca penilaiannya tuh kalau ada pemanisnya gitu dia terkesan orang yang ramah gitu. Ini kayak menyesuaikan sama biodata yang udah aku tulis. Aku tulis di kelebihannya aku ramah. Jadi aku buat ini ada kesan pemanisnya. Tapi aku emang suka sih kalau gambar itu kayak ada pemanisnya, kayak nggak suka kalau pohon doang gitu. Jadi ini kayak benar-benar aku. Jadi psikotes ini kita usahain jadi diri kita yang versi terbaik kita. Kemudian terakhir tes Paul ya. Jadi dulu tes Paul itu aku triknya gini. Triknya aku pakai tes Paul ini kan untuk mengukur ketekanan kita ya. Supaya tetap konstan kalau di dalam tekanan. Oke, aku coba ya. Maaf kalau tulisannya agak jelek ini pakai notes. Nah, jadi aku baca doa sambil ngitung. Jadi bismillah, 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 garis gitu. Jadi iramanya tuh tetap konstan gitu. Dan aku pas ngerjain itu jadi tenang gitu. Gak tau kenapa pas aku ngerjain psikotes itu tenang aja bawaannya. Kayak nothing tulus gitulah. Garis, nanti kalau suruh garis langsung aja garis. Dan pas ngisi itu emang gak jauh-jauh sih. Konstan pas aku ngisi. Karena aku pakai irama. Irama baca doa bismillah. Teman-teman bisa menyesuaikan senyamannya teman-teman. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kayak konstan gitu. Oke, jadi itu aja yang mau aku sharing. Mohon maaf kalau ada penyampaianku yang salah. Sekedar sharing ini, sharing pengalaman sih. Jadi kayak psikotes tuh, aku juga nggak tahu benar salah yang gimana. Tapi aku coba isi sesuai sama diriku, gambar sesuai diriku. Untuk gambar usahain jangan dihapus. Jadi kayak latihan terus gambar sama ngitung. Jadi pas tes itu langsung satset gitu. Dan isi sesuai diri kita. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.